Salam, sidang jemaat kasih Tuhan, sidang jemaat kasih kudus yang berada di rumah. Pada malam hari ini adalah ibadah rumah tangga program 2021 yang pertama kali diadakan. Jadi kami menyambut Bapak Ibu untuk beribadah tetap di rumah masing-masing. Dan marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita bersama-sama meneduhkan hati dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan di dalam Yesus Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang menjagai hidup kami sehingga kami pada detik ini ya Tuhan, kami tetap ada di dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan ibadah rumah tangga di tengah-tengah jemaat Tuhan kasih kudus yang saat ini dilaksanakan secara daring ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyembah-Mu di tempat kami masing-masing. Kami mohon Engkau Tuhan yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu di tempat kami masing-masing. Di setiap rumah-rumah daripada jemaat Tuhan, Engkau memagari dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Dan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan, sukacita yang datang daripada pihak Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga jemaat Tuhan kasih kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah rumah tangga ini Tuhan.
dari awal sampai akhir. Di dalam pertolongan-Mu dari Bapa di surga, di dalam Yesus, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari ibadah keluarga pada malam hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari Imamat 26 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Kemudian ayat yang kedua terambil dari Matius 14 ayat 20, demikian firman Tuhan. Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Imamat dan Matius ini memperingatkan dan meneguhkan kita bahwa sampai saat ini dan detik ini kita tetap boleh ada di hadapan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengenyangkan kita dengan makan minum kita dan juga memberikan damai sejahtera dan pengharapan kepada kita. Sehingga walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan dan berbagai tantangan, kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengagungkan Dia dengan ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Dan sekarang kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu ya Allah. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami juga kekuatan Roh Kudus yang sama, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman ini. Kami semua telah siap mendengarkan dan bersedia melakukannya. Karena itu kami mohon tuntunan Tuhan secara khusus buat hamba-Mu yang akan membawakan berita ini, supaya benar firman-Mu lah yang diberitakan dan kemuliaan Tuhan semakin nyata di muka bumi ini, dan kami sebagai umat-Mu diperkaya dengan kekuatan baru di dalam melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan sesuai dengan puji dan janji adalah pembacaan yang kedua, yakni di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42.
Saya baca untuk kita semua, begini firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan, diberkati kita dan terpujilah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, cerita mengenai Maria dan Marta adalah cerita yang sangat lekat di hati kita. Dan hampir semua orang sudah hafal cerita ini. Karena begitu hafalnya saudara-saudara, maka dia akan selalu mengatakan bahwa bila ada ibu-ibu yang sibuk sekali di dapur, dia identik dengan Marta. Tetapi bila ada ibu-ibu yang dekat dengan Tuhan Yesus, sibuk dengan firman, dia adalah Maria. Nah, di dalam kehidupan sekarang, saudara-saudara, siapa yang mau memilih dan mau menjadi Marta? Dan siapa yang mau memilih, mau menjadi Maria? Kalau misalnya yang di sebelah kiri saya ini kelihatan masih di rumah, baiklah coba saya tes sekarang ya. Ya, ada di sini ibu, rasanya masih kelihatan ini di rumah. Coba saya tanya, siapa yang mau jadi Marta? Angkat tangan. Enggak mau ya jadi Marta ya? Siapa yang mau jadi Maria? Oh, ini semua Maria ya. Berarti ini Marta ya? Tidak ada. Atau siapa yang mau jadi Marta dan jadi Maria? Ya, begitulah ketika pilihan itu terjadi. Tetapi ketika fakta dalam sejarah, orang akan dengan serta-merta berani mengatakan, ini Marta, ini Maria. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kesibukan rohani dan kesibukan jasmani. Sahabat-sahabat semua, kalau kita berpikir hanya pada satu aras saja, maka firman ini akan menjadi sebuah pengadil atau pengadilan. Padahal firman tidak pernah mengadili satu dengan yang lain, tidak. Saya lebih suka mengatakan bahwa firman itu lebih banyak bertindak sebagai pribadi yang mengasihi. Dan kasih itu berulang-ulang dikatakan bukan berarti diam dan menikmati. Kasih kadang-kadang harus juga melakukan, bahkan lebih banyak kasih itu melakukan. Oleh sebab itulah pada waktu Valentine saya memastikan kepada kita, kalau ada orang mengatakan I love you, saya mencintaimu, hanya dengar saja, itu tipuan. Sebab kasih yang sesungguhnya adalah indah kedengaran, lebih tepat kalau dilakukan. Sehingga Yesus mengatakan dan Allah mengatakan, aku mengasihi dunia ini dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga anak yang tunggal ini menyelamatkan. Jadi kasih adalah melakukan sesuatu. Marta melakukan sesuatu. Maria mendengar kasih Yesus. Kalau demikian, siapa yang mau jadi Marta? Ada yang mau jadi Marta sekarang? Saya sudah robah. Mau ya? Mau, jangan takut kalau besok-besok dikatakan sebagai Marta. Mau juga jadi Maria ya? Mau. Maria dan Marta menjadi satu. Nah, mari kita coba sekali lagi di dalam firman ini. Maria dan Marta. Ketika kita membandingkan terbalik kedua sosok antara Maria dan Marta, maka kita akan menemukan dua tipe. Yakni tipe yang mau bekerja keras
dan tipe yang duduk manis bersama dengan Yesus. Sebenarnya saudara-saudara, bekerja keras itu baik. Duduk manis mendengar firman Tuhan adalah baik. Yang terjadi di sini adalah ketika seseorang bekerja keras seperti Marta, Yesus sebenarnya tidak menyalahkan. Itu fine, sah-sah saja, dan itu bagus. Cuma kelemahan dan kekeliruan Marta adalah dia melakukan pekerjaan itu nothing tulus. Dia tidak tulus begitu. Dia ingin sekali bahwa semua pekerjaannya itu mendapatkan sebuah penghargaan. Mungkin di sini kekeliruannya. Padahal apapun yang kita lakukan dengan baik, dengan tulus, dengan tenang, dengan santun, Tuhan berkenan terhadap hal itu. Nah, sedangkan Maria dipuji karena dia sudah memilih bagiannya, yakni mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan pagi dan siang dan malam, kalau cuma mendengarkan saja, pasti Yesus juga tidak akan membenarkan. Karena itu firman selalu mengatakan bahwa siapa yang mendengar firman Tuhan dan terlebih lagi melakukan, maka dia itulah orang yang paling berbahagia. Nah, kehidupan rumah tangga kita pada hari ini mungkin kita tidak harus memilih pada pribadi Marta atau pada pribadi Maria. Tetapi bagaimana kalau kita kombinasikan hal ini? Mungkin ini yang paling menarik. Karena Maria dan Marta itu adalah keluarga. Kalau di dalam keluarga terjadi dua sifat ini digabung, itu yang dinamakan sebagai keluarga yang bahagia. Kekuatannya adalah dia melakukan segala pekerjaannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tetapi sekaligus juga dia berdoa, meminta apa yang menjadi bagian penting, yang harus diketahui, yang harus dikerjakan. Nah, kalau demikian maka kombinasi ini akan membenarkan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Jadi kombinasinya adalah antara Marta dan Maria menjadi saudara kembar. Ketika ini menjadi saudara kembar, sekali lagi, itulah rema firman ini. Jadi tidak ada sebuah pengadilan, yang ada adalah sebuah saling kelengkapan dan melengkapi. Nah, bagaimana itu bisa disimpulkan Maria dan Marta? Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Terserah apakah ini Marta ataukah ini Maria, ataukah ini Marta, ini Maria. Coba ketika dia terpisah seperti ini. Sama-sama baik, tapi kalau dia misalnya bergabung seperti ini. Pekerjaan dilakukan dengan kekuatan seperti ini. Lalu kekuatan seperti ini berdoa kepada Tuhan. Indah sekali jadinya. Nah, inilah kekuatan seorang Marta dan Maria. Jadi kekuatan Marta dan Maria kalau kita letakkan sekarang kepada kaum Hawa, ibu-ibu luar biasa, bisa menjadi motivator pada dua bagian. Memotivasi suami supaya dia bisa bekerja keras dan sekaligus menjadi tiang doa. Nah, apa cukup itu? Banyak orang berhenti sampai di situ. Hari ini kasih kudus jangan berhenti hanya sampai pada Maria dan Marta. Tetapi lanjutkan pada bagian yang ketiga. Apakah itu bagian yang ketiga? Kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Yesus hadir ke tengah-tengah keluarga Maria dan Marta. Jadi menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga adalah bagian yang paling penting. Bekerja sekeras apapun kita, berdoa seulet apapun kita, tetapi kalau Tuhan tidak kita hadirkan di situ, maka kita akan cukup dikatakan sebagai orang yang tekun berdoa. Dan kita juga akan dikatakan sebagai pekerja keras. Tetapi kerja keras tidak membawa hasil, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, supaya ini dijawab oleh Tuhan, bekerja keras, berdoa dengan tekun, lalu hadirkan Tuhan. Maka Tuhan akan menganugerahkan kita. Ketika kita dalam keadaan tidur pun akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi pada waktu kita bekerja. Kita baru saja menyelesaikan dan mencanangkan program pelayanan 2021. Ini juga harus menjadi kekuatan baru bagi kita untuk melaksanakan program pelayanan 2021. Bekerja, kemudian berdoa, menghadirkan Tuhan.
Sehingga ketika kita menjalani kehidupan di dalam masa tatanan baru ini, kita semakin dikuatkan dan Tuhan semakin senang dan kita menjadi lebih bergembira untuk terus menjadi berkat dan diberkati. Selamat diberkati dan selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Saya teduh bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu baik. Oleh sebab itu kebaikan Tuhan menghantar kita pada seluruh peristiwa kehidupan ini. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sementara itu diberi kesempatan kepada kita memberikan persembahan syukur kita masing-masing. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah di hidupku. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Kita aminkan firman ini, bahwa berkat Tuhan terjadi bagi kita. Yang Kau sediakan bagiku, Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa khusus. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, terimalah syukur kami ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
sepanjang hidupku. Kita yakinkan diri kita bahwa kasih Allah besar pada diri kita. Mari kita naikkan doa khusus kita. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami berterima kasih. Karena keluarga yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, kami mohon, biarlah kami di dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai menantu, dan juga sebagai mertua, kami dapat melakukan padanan kekuatan Marta dan Maria. Kami bekerja keras, kami mendoakan, tetapi lebih daripada itu, biarlah doa dan kerja kami, Tuhan yang melawat, sehingga kami membiarkan Tuhan sebagai tamu agung di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam persekutuan ini bersama dengan keluarga. Ketika kami memulai pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan ibadah rumah tangga perdana di tengah-tengah masa COVID-19, ketika PPKM Mikro ini diperpanjang lagi, biarlah kami tidak mengeluh, kami bersungut-sungut, tetapi mau menjaga, mentaati semua peraturan dan aturan, dan lebih daripada itu adalah tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat suami kami. Kami juga berdoa secara khusus buat istri kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk mertua kami. Kami berdoa untuk menantu kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, masyarakat, khususnya kami berdoa untuk jemaat-Mu di Kasih Kudus dengan segala program pelayanannya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat-Mu, pengurus masing-masing kategorial dan lembaga khusus. Tuhan berkati mereka, lindungi dan jaga mereka, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan melaksanakan serta menjalani kehidupan di dalam rumah tangga dan juga sebagai masyarakat. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memberikan persembahan kami. Kami bersyukur atas begitu banyak berkat-Mu, dan kami yakin Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk dapat mengelola berkat Tuhan dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa khusus kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita selalu mengingat Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kita. Oleh sebab itu kita akhiri ibadah kita dengan pujian 344 ayat yang keempat dari lagu Ingat Akan Nama Yesus. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya.
harapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Setiap orang yang selalu mengingat akan nama Tuhan, maka dia akan selalu diberkati dan suasana surga akan terjadi dalam setiap kehidupannya. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkatnya. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam Roh Kudus. Allah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan ibadah rumah tangga hari ini. Sekali lagi kita yakin bahwa Tuhan tetap dan pasti memberkati dan menyertai kita. Selamat diberkati dan selamat malam. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau